Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyinggung soal ilmu neuroscience terkait perilaku Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam proses penanganan kasus ijazah palsu. Neuroscience atau ilmu saraf adalah bidang ilmiah multidisiplin yang mempelajari sistem saraf manusia, termasuk struktur, fungsi, perkembangan, genetika, biokimia, serta interaksinya dengan perilaku dan kognisi. Bidang ini bertujuan mengungkap misteri otak, memahami dasar fisik pikiran, dan memetakan koneksi sel saraf untuk pengembangan terapi gangguan saraf. Berdasarkan ilmu neuroscience, Dr. Tifa menilai Jokowi memang menunjukkan perilaku-perilaku yang disebut dengan ilusi transparansi. Dr. Tifa menegaskan selama ini Jokowi menunjukkan ia bersikap transparan dalam kasus dugaan ijazah palsu. Namun menurut Tifa, ijazah Jokowi yang selama ini ditunjukkan ke publik itu memiliki banyak versi. Tifa juga merasa publik seakan-akan dipaksa untuk meyakini ijazah Jokowi yang ditunjukkan ke publik itu adalah asli. Terakhir, Tifa juga kembali menekankan tidak ada satupun dari ijazah Jokowi yang ditunjukkan ke publik itu adalah ijazah asli, serta identik dengan ijazah asli dari para lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Roy Suryo yang juga jadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sebelumnya sempat menyoroti 2 dokumen salinan ijazah Jokowi terlegalisir. Roy menyampaikan analisis singkatnya terkait 2 dokumen tersebut. Pertama, ia menilai kedua dokumen yang merupakan berkas pendaftaran Joko Widodo dalam Pilpres itu dilegalisir oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim dan Dr. Budiati Sarjana Hutan tahun 2019. Namun menurutnya kedua dokumen tersebut tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun legalisasi. Kedua, Roy menyoroti perbedaan fisik dan format kedua salinan tersebut. Ia menyebut dokumen tahun 2014 tampak terkompresi secara horizontal sehingga terlihat cenderung berbentuk kotak atau bujur sangkar, sedangkan salinan tahun 2019 dinilai masih proporsional berbentuk persegi panjang. Keduanya disebut berukuran A4 atau kuarto, lebih kecil dari ukuran lazim ijazah UGM yang disebutnya berukuran A3. Ketiga, ia menyebut ketidakidentikan kedua salinan itu menunjukkan tidak dilakukan proses identifikasi maupun autentifikasi dengan lembar ijazah asli dalam proses verifikasi faktual. Keempat, secara teknis Roy menyatakan kedua salinan tersebut tidak dapat dianalisis menggunakan metode error level analysis, histogram maupun luminance gradient karena hanya berupa fotokopi hitam putih dan tidak menampilkan watermark, imbus, serta detail penanda keaslian dokumen lainnya. Kelima, ia juga menyinggung unggahan akun Dian Sandi Utama di platform X tanggal 1 April 2025. Menurutnya unggahan tersebut tetap merupakan barang bukti karena akun tersebut menyatakan dokumen itu asli dan melakukan transmisi dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik yang menurutnya berkaitan dengan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.